Polisi menangkap dua provokator perusakan dan pembakaran Polsek Jatinegara yang terjadi beberapa hari lalu. Kedua pelaku dibekuk di tempat persembunyiannya di kawasan Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur. Kedua pelaku keduanya langsung digelandang ke Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur dan dimintai keterangan. Dari hasil penyidikan, kedua pelaku diketahui dari awal telah membawa bensin dengan niat membakar Polsek Jatinegara. Keduanya diketahui membakar sepeda motor di depan Mapolsek Jatinegara menggunakan bensin dan spanduk. Sementara polisi masih memburu para pelaku lain yang juga terlibat dalam aksi pembakaran serta provokasi di Mapolsek Jatinegara. Pasca maraknya aksi anarkistis pada saat unjuk rasa di beberapa titik di Jakarta, kepolisian masih terus melakukan penyelidikan mendalam. Polisi juga berjanji akan mengusut tuntas secara transparan. Pasca maraknya aksi anarkistis pada saat demonstrasi di beberapa titik di Jakarta, kepolisian masih terus melakukan penyelidikan mendalam. Polisi berjanji akan mengusut tuntas secara transparan para pelaku yang menjadi provokator serta pelaku anarkistis tersebut. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisyam Indradi menyebut polisi masih terus mengusut aktor utama di balik aksi anarkistis yang terjadi di sejumlah titik di Jakarta. Yang jelas komitmen Polda Metro Jaya untuk atau akan menindak tegas pelaku aksi anarkis, dan komitmen Polda Metro Jaya akan mengusut tuntas aktor utama, aktor penggerak utama di balik kerusuhan. Ini masih berproses, ya, mohon waktu. Sementara Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra memastikan tindakan seluruh aparat berada di koridor hukum dan mengedepankan hak asasi manusia. Pemerintah juga menjamin kebebasan berpendapat masyarakat. Yang mengkoordinasikan di bidang hukum dan HAM untuk memastikan tindakan seluruh aparat penegak hukum itu berada di koridor hukum dan mengedepankan hak-hak asasi manusia. Dan ini juga ditekankan oleh Pak Presiden, jangan sampai ada satu tindakan itu di luar dari koridor hukum yang berlaku. Rakyat tidak perlu merasa takut, merasa khawatir, ya, karena pemerintah menjamin kebebasan masyarakat untuk rakyat untuk menyampaikan aspirasinya, menyampaikan pendapat, ungkapan perasaannya melalui unjuk rasa sepanjang itu dilakukan dengan damai. Hingga kini polisi telah mengamankan 43 tersangka yang terlibat dalam aksi anarkis tersebut dan masih melakukan pemeriksaan terhadap puluhan tersangka tersebut. Tim Liputan Anyus melaporkan. TNI membantah anggotanya menjadi provokator unjuk rasa dan ditangkap Polri. Narasi anggota TNI menjadi perusuh hanya untuk membenturkan aparat dengan aparat dan aparat dengan masyarakat. Anggota BAIS TNI ini, foto ini, ya, bahwa foto ini memang benar, saya sampaikan, ya, bahwa ini foto ini memang benar adalah anggota BAIS TNI, ya, karena udah jelas di situ. Yang saya sangkal adalah narasinya, ya. Karena narasi yang disampaikan itu ditangkap Polri, yang kedua adalah provokator. Tidak ada penangkapan oleh Polri. Kemudian tidak ada upaya provokator di situ. Ya, tidak ada. Jadi tugasnya murni tugas negara untuk memantau, karena pengumpulan data itu dibutuhkan oleh pimpinan. Ya, untuk menentukan misalnya memperkuat di daerah A, memperkuat di daerah B. Bagaimana kalau kita tidak tahu situasi di situ? Jadi malah arahnya ke upaya untuk membenturkan antara aparat dengan masyarakat. Pemecatan Kompol Kosmas Kajugae penabrak Afan Kurniawan dalam sidang kode etik Polri menimbulkan gelombang penolakan dari sejumlah pihak. Hal ini dinilai dari rekam jejak dan pengabdian Kompol Kosmas untuk negara. Gelombang protes lewat petisi penolakan pemecatan Kompol Kosmas Kajugae bergema di dunia maya. Petisi itu ditujukan kepada Kapolri, Komisi Kode Etik dan Profesi Polri, pimpinan DPR, serta masyarakat.
Dilansir dari laman change.org, hingga Jumat 5 September 2025 pukul 17.07 waktu Indonesia Barat, sebanyak 178.167 orang telah menandatangani petisi tersebut. Dalam petisi yang digagas Mercy Jacinta mengatasnamakan masyarakat Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur menolak keputusan pemecatan dengan tidak hormat terhadap Kompol Kosmas Kaju Gai. Dalam petisi juga tertulis, Kompol Kosmas Putra Laja Ngada dianggap pahlawan yang mengharumkan nama daerah dan keluarga besar atas dedikasinya untuk bangsa. Melalui petisi tersebut, masyarakat meminta sanksi yang lebih proporsional dan manusiawi. Sebelumnya, Kompol Kosmas diadili buntut kasus meninggalnya driver ojek online almarhum Afan Kurniawan dalam demonstrasi di Jakarta 28 Agustus 2025 lalu. Pemirsa, 2 anggota Brimob Polri yang menabrak pengemudi ojol Afan Kurniawan hingga tewas dijatuhi sanksi. Keduanya dinilai tidak profesional dalam menangani aksi unjuk rasa. Kemudian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Komandan Batalion Resimen 4 Koprimo Polri, Kompol Kosmas Kagai, dipecat dari Polri karena dinilai tidak profesional dalam menangani aksi unjuk rasa Kamis 28 Agustus lalu. Kendaraan taktis yang ditumpanginya menabrak pengemudi ojek online Afan Kurniawan hingga meninggal dunia. Saat kejadian, Kompol Kosmas duduk di sebelah pengemudi rantis Bribka Rohmat. Dengan kejadian atau peristiwa, bukan menjadi niat, sungguh-sungguh demi Tuhan, bukan ada niat untuk membuat orang celaka, tetapi sebaliknya. Namun peristiwa itu sudah terjadi. Pada kesempatan ini, saya juga mau menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban Afan Kurniawan serta keluarga besar. Sungguh-sungguh di luar dugaan, dan saya mengetahui ketika korban meninggal, ketika video viral. Sementara itu, pengemudi rantis Bribka Rohmat diberi sanksi demosi 7 tahun. Demosi adalah pemindahan anggota polisi ke jabatan yang lebih rendah. Jiwa kami tribrata untuk melindungi, melayani, dan melayani masyarakat yang mulia. Tidak ada niat sedikit pun kami yang mulia untuk mencederai, apalagi sampai menghilangkan nyawa yang mulia. Komisi Kode Etik Polri juga menggelar sidang etik kepada 5 anggota polisi lainnya yang saat insiden penabrakan turut menjadi penumpang dalam rantis. Tim Liputan iNews melaporkan.